UPTK 2235767668130083. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan mata kuliah yang saya ampu yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu desain struktur beton. Mata kuliah ini berlangsung pada semester ganjil, yaitu pada semester 3 dengan kode mata kuliah 3 NAT 40112 dengan bobot SKS sejumlah 3 SKS. Diselenggarakan selama 16 kali pertemuan dengan rincian 14 kali pertemuan materi, 1 kali pertemuan ujian tengah semester, 1 kali pertemuan ujian akhir semester. Mata kuliah ini membahas tentang karakteristik material, beton analisis, dan desain elemen-elemen struktur beton bertulang yang menekankan pada elemen struktur lentur, struktur balok, lentur normal pada kolom, geser dan torsi, serta dengan mempertimbangkan pemenuhan syarat kemampuan layan dan struktur. Capaian pembelajaran lulusan prodi yang dibebankan pada MK yang telah tertuang pada TPS diantaranya dengan sikap dan tata nilai CPL 1, menginternalisasi nilai norma dan etika, keterampilan umum CPL 2 mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, dan terukur dalam melakukan pekerjaan perencanaan, pelaksanaan, pengawas konstruksi, serta sesuai dengan standar kompetensi pada bidang manajemen konstruksi. Yang ketiga, terkait dengan keterampilan khusus yaitu CPL 3, mampu menerapkan matematika dan sains dalam merencanakan serta menyelesaikan permasalahan pekerjaan konstruksi. CPL 4, kemampuan untuk memverifikasi, memvalidasi, dan merekonstruksi perangkat teknis modern yang dibutuhkan dalam praktik manajemen konstruksi. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang diharapkan antara lain CPMK 1, mampu menerapkan prinsip mekanika struktur, perilaku beton bertulang, serta standar perencanaan SNI untuk menganalisis dan merancang elemen beton secara logis, kritis, dan terukur. CPMK 2 mampu melakukan analisis dan evaluasi hasil perhitungan dengan struktur beton, baik secara manual maupun menggunakan perangkat lunak, menginterpretasikan hasilnya untuk mendukung keputusan teknis. CPMK 3 mampu menggunakan perangkat lunak, analisis, dan desain untuk memperoleh
Project Based Learning atau PJBL diterapkan dalam pelaksanaan tugas proyek yang disusun berdasarkan hasil penyelesaian tugas pada tahap Problem Based Learning atau PBL, sehingga menghasilkan luaran berupa desain yang komprehensif. Adapun referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini berupa buku referensi karya saya sendiri, yaitu Struktur Baja, Beton, dan Kayu, dan karya ahli bidang struktur konstruksi lainnya, artikel jurnal berreputasi yang memiliki nilai kebaruan agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini. Baik, berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah Desain Struktur Beton dengan materi pada pertemuan 3, yakni analisis lentur pada balok persegi tulangan tunggal. Mari kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, kita hari ini di pertemuan ketiga. Saya melakukan absensi terlebih dahulu. Dengarkan. Radinda Rahma ada? Adinda, Anissa Rahmawati, Elza Agustina, Ira Zahranti, Aulia Rahma, Rahurian, Chandra Silalahi. Alhamdulillah ya, semua hari ini hadir ya. Bisa ya yang belum terpanggil ya? Ya bisa hadir ya. Saya bisa. Pertemuan ketiga hari ini Desain Struktur Beton ya. Yang sebelumnya juga kita sudah membahas terkait dengan tahu apa aja materi kita di sebelumnya. Ibu ulang sedikit ingatan kita terkait dengan pertemuan minggu lalu, ya kan? Nah, untuk beton yang kita tahu banyak digunakan di konstruksi sipil, ya kan? Baik apa saja yang termasuk dalam keunggulan beton? Kuat tekannya tinggi, Bu. Iya, kuat tekannya tinggi. Ya. Terus ada mudah dicetak, terus dia kuat tariknya lemah, tapi itu termasuk dalam kelemahannya si beton. Jadi ada keunggulan dan ada kelemahan dari beton itu sendiri. Keunggulannya kuat tekannya tinggi, tapi dia lemah terhadap tariknya, maka harus dibantu dengan yang namanya tulangan. Oke. Nah, kalau beton bertulang sudah pasti langsung bisa kita gunakan sebagai struktur utama daripada suatu konstruksi bangunan gedung, kita katakan. Kenapa saya ambil bangunan gedung? Karena elemen struktur di bangunan gedung itu cukup komplit. Ini bahasan di minggu lalu juga. Apa saja elemen konstruksi? Fondasi, lantai tangga, ya. Jadi itu struktur utama daripada bangunan gedung dan konstruksi. Ada struktur bawah, itu berupa fondasi. Ada struktur atas, mulai dari balok slope, ya. Kolom, balok lantai, tangga, ya, dengan atap pun termasuk ke dalam struktur utama dari konstruksi. Yaitu analisis lentur pada balok persegi tulangan tunggal, ya. Jadi ini masih dasarnya, jadi kita menghitungnya masih di tulangan tunggal. Oke, kita lihat sub pokok bahasan kita. Yang pertama adalah asumsi dasar analisis lentur pada balok, ya. Yang kedua, sub pokok bahasannya ada analisis lentur penampak balok persegi. Kita masih
di elemen struktur balok, masih yang penampangnya memanjang ya, atau melintang. Nah, kalau kita bilang balok dengan strukturnya beton tulang. Berikut gambar balok plat lantai. Ya, gambar sebelah sini. Ya. Ada pekerja yang sedang melaksanakan tugasnya membuat tulangan pada balok tadi. Nah, kalau kita potong balok lantai maupun balok yang tadi disebut, potongannya kira-kira seperti ini. Ya. Nah, terlihat sisi daripada balok betonnya dan bagian dalam adalah tulangan dari baja ya. Tulangan itu ada yang berupa besi polos, ada yang besi kulir. Nah, untuk yang lingkaran-lingkaran ya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di dalam potongan tersebut. Yang disebut dengan tulangan utama atau tulangan longitudinal. Selain itu, untuk mengikat kuatnya si tulangan longitudinal itu dibantukan dengan yang namanya tulangan bagel. Ya, tulangan bagel ini atau disebut dengan tulangan sengkak. Ya, dia sifatnya mampu menahan geser yang terjadi pada balok tadi, dibantu oleh tulangan sengkak. Nah, ini ada daerah yang terarsir dengan daerah yang tidak terarsir. Nah, bagian atas daripada balok tadi, ya, itu merupakan daerah yang mengalami kondisi tekan atau balok tadi bekerja dalam menahan mekanisme si balok itu tulangannya ditempatkan di bagian atas. Yang ini mampu dalam menahan tarik, yang bawah pun mampu menahan dalam kondisi tarik. Nah, dalam kondisi seperti ini, ya, kalau kita lihat yang menahan terhadap momen lentur pada tulangannya, maka beban yang terbesar terjadi pada kondisi beban merata. Momennya itu berada di bagian tengah balok. Sedangkan untuk gesernya itu berada di daerah dekat dengan tulang. Sedangkan bagian tengahnya itu akan bernilai 0. Yang berfungsi untuk memikul gaya geser, tulangan ini disebut dengan tulangan geser atau tulangan sengkak. Nah, dalam desain struktur beton ada asumsi awal yang perlu kita lakukan ya, yang dengan metode kekuatan atau metode ultimate atau dikenal dengan strength design method. Ini boleh kalian cari sumber referensinya di SNI 2847 di 2016. Nah, itu tercantum di dalam peraturan tersebut terkait dengan asumsi dasar dalam mendesain struktur beton tulang. Kedua, ada modulus elastisitas baja. Nah, ini terkait dengan kekakuan struktur tadi. Nilai untuk metode ini elastisitas bajanya ditetapkan bernilai 200.000 MPa. Untuk penampang datar akan tetap datar setelah lentur. Terus kuat tarik dari beton tadi itu diabaikan terlebih dahulu. Terus regangan maksimum serat tekan beton terluar atau excellent CU itu bernilai 0,03. Nah, ini nanti terlihat karena ada kondisi regangan seimbang ya, di mana antara regangan beton dan bajanya itu sama antara regangan daripada kondisi materialnya itu sama ya. Terus kalau yang kedua penampang terkendali tekan, nah ini pada 0,05. Terlihat pada gambar berikut ya. Nah ini kondisi-kondisi di mana diagram regangan tarik tadi ya. Yang pertama itu tadi kondisi terkendali tarik, yang kedua kondisi transisi ya, di mana
Posisinya itu di tengah-tengah, ya, antara si mutu baja dibagi dengan elastisitas baja itu lebih kecil daripada regangan si bajanya. Ya, terus lebih kecil lagi daripada nilai 0,005. Maka nilai udah pasti nilainya pasti hampir mendekati nilai regangan di bagian yang tertekan. Sampai di sini ada pertanyaan? Silahkan. Diri dan sebut namanya, Dek. Pertanyaan terkait materi tersebut kan ada tulangan sengkang tuh. Jadi tulangan sengkang mampu menahan beban seperti apa ya, Bu? Oke, terima kasih Kak Rongga. Ya, jadi tadi sudah kita ketahui juga secara bersama ada tulangan utama dan tulangan sengkang. Ya, tulangan sengkang tadi sifatnya dia sebagai pengikat daripada tulangan utama. Kalau tulangan utama saja langsung kita pakai sebagai struktur bangunan, itu otomatis langsung kalau kita lemah tariknya tuh pasti akan bernilai besar. Nah, dibantulah dengan tulangan sengkang. Nah, tulangan sengkang ini bekerja dalam menahan yang namanya geser. Nah, jadi tulangan sengkang ini kalau digambarkan secara memanjang, ya, ini ada tulangan utamanya. Ya. Di sini ada tulangan sengkang yang sifatnya tegak lurus terhadap tulangan utama. Tegak lurus daripada yang memanjang. Oke. Nah, kalau ini tumpuan sisi kiri dan sisi kanannya. Untuk tulangan sengkang ini, ya, dalam mendesain pada yang normalnya. Nah, kondisi tertariknya si balok tadi itu juga bekerja geser pada balok tersebut. Maka ketika diberikan beban, tulangan sengkang ini wajib ada pada struktur balok tersebut. Nah, kalau enggak, otomatis letak yang terjadi sebelum beberapa waktu berjalan bebannya atau berlangsung bebannya di atas balok tersebut itu langsung letaknya besar terhadap geser, walaupun dia mampu terhadap tariknya tapi gesernya lebih besar lagi, seperti itu ya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk lanjutannya ada satu kasus, ya, ini kasusnya terlihat retak-retak pada struktur kolom dan balok, ya. Nah, di sini kita buat kelompok, ya, bagi aja kelompoknya bagi jadi 4 kelompok. Nah, masing-masing kelompok diskusikan terkait dengan kasus yang terjadi pada foto di depan, ya. Kalian analisis terkait penyebab kerusakannya, ya. Terus terkait kalian identifikasi atau juga analisis, ya, lakukan analisis terhadap selama 10 menit, nanti langsung lakukan masing-masing. Oke, silakan bentuk mejanya untuk diskusi. Oke, selesai ya. Yang sudah mempersiapkan PowerPoint-nya. Yang ketiga. Nah, yang pertama itu identifikasi kerusakan. Jadi dari gambar ini dapat diamati beberapa jenis kerusakan yang terjadi. Yang pertama itu terjadi retak diagonal dan retak geser pada balok. Kemudian beton mengalami spalling atau terkelupas sehingga tulangan di dalamnya kemungkinan terekspos. Ketiga, ada kerusakan terkonsentrasi pada ujung balok dan sambungan balok kolom yang merupakan daerah dengan gaya dalam terbesar saat terjadi gempa. Dan yang terakhir adalah kolom juga menunjukkan retakan vertikal dan kerusakan pada permukaan beton.
Kemudian yang kedua akan dibacakan oleh teman saya, Anissa. Dari foto yang telah dipaparkan di atas tadi, yang kedua itu ada penyebab kemungkinan kegagalan pada saat pembuatan kolom atau balok tadi. Yang pertama itu ada beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab kegagalan struktur adalah beban gempa yang melebihi kapasitas desain sehingga elemen struktur mengalami deformasi besar. Yang kedua ada kegagalan geser pada balok, ditunjukkan oleh retak diagonal dan hancurnya beton pada daerah sendi plastis kurang baik, sehingga beton mudah terkelupas ketika menerima beban siklik akibat gempa. Baik, kemudian yang ketiga akan dibacakan oleh teman saya, Aulia. Yaitu mekanisme kegagalan. Dari foto yang dipaparkan tadi, urutan kegagalan yang kemungkinan terjadi adalah yang pertama, gempa menghasilkan gaya lateral yang besar. Yang kedua, momen dan gaya geser meningkat pada sambungan balok kolom. Yang ketiga, muncul retak lentur yang berkembang menjadi retak geser. Yang keempat, beton mengalami spelling akibat tekanan dan deformasi berulang. Yang kelima, kekakuan dan kapasitas elemen menurun sehingga struktur mengalami kerusakan berat dan berpotensi mengalami keruntuhan apabila gempa berlanjut. Baik, itu saja hasil diskusi kami bertiga dari Sudah menyebutkan penyebabnya, ya, menyebutkan kegagalannya, serta sudah melakukan identifikasi kerusakan yang terjadi pada gambar tersebut. Paling besar kerusakan ini diakibatkan dari beban gempa, ya. Jadi sangat terlihat pada join antara kolom dan balok itu mengalami retak, ya, utamanya letak geser tadi, ya, yang sudah kita bahas. Nah, berarti tulangan sengkang yang didesain itu belum memenuhi syarat dalam menahan beban gempa yang terjadi pada struktur tersebut. Oke, di sini untuk kelompok lainnya, ya, silakan menanggapi terkait dengan yang namanya dampak terhadap strukturnya. Siapa kira-kira yang mau menanggapi? Oke, dari kelompok 2 silakan. Bagian dampak terhadap struktur itu, yang pertama di mana kapasitas struktur yang dalam menahan beban gravitasi dan gempa berkurang secara signifikan. Kedua itu kekakuan bangunan menurunkan sehingga simpang antar lantai ataupun inventory divide yang cukup meningkat. Ketiga itu sambungan balok kolom kehilangan kemampuan menyalurkan gaya yang secara efektif. Keempat itu bangunan menjadi tidak aman untuk digunakan sebelum dilakukan evaluasi ataupun perkuatan untuk struktur. Oke, terima kasih kelompok. Dengan rekomendasi, ya, rekomendasi apa yang bisa kita lakukan, ya, ketika kita berperan sebagai ahli strukturnya atau perencana strukturnya. Siapa kira-kira? Saya akan memaparkan rekomendasi perbaikan untuk mencegah kegagalan serupa. Beberapa langkahnya itu yaitu satu, mendesain struktur sesuai ketentuan SNI 1726, ketahanan gempa, dan SNI 2847, persyaratan beton struktural. Yang kedua, menerapkan prinsip strong column atau quick beam agar mekanisme runtuhan bersifat tank end. Yang ketiga, memberikan sengkap rapat pada daerah sendi plastis dan sambungan balok kolom. Keempat, memastikan panjang penyaluran dan penjangkauan tulang memenuhi persyaratan. Dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi struktur existing menggunakan analisis kinerja atau performance based assessment dan melakukan perkuatan apabila diperlukan, misalnya dengan injektif beton, bertulang, baja atau refer. Iya, oke, terima kasih kelompok 1 sudah memberikan tanggapan terkait dengan dampaknya sama solusinya, ya. Oke, terima kasih kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, kita lanjut dengan kelompok lain. Terima kasih, silakan duduk. Kita berikan tepuk tangan. Strukturnya paling parah terjadi, ya, atau kita bilang fracture, ya, hancur, ya, itu di daerah yang join, ya. Daerah join itu yang paling rentan dalam menahan beban yang terjadi pada struktur. Maka kondisi yang tadi itu harus kita antisipasi dengan cara melakukan perhitungan terhadap tariknya, ya, terus terhadap tekannya dan terhadap gesernya.
melakukan tugas, ya, di mana tugas ini sudah tercantum dalam kontrak perkuliahan kita. Salah satunya adalah ya, melakukan critical journal review, ya. Nah, ini sudah ada 2 link yang disertakan di dalam PPT, dan template-nya juga sudah ada, ya, jadi ini tugasnya dikumpulkan di minggu depan. Ya, sekali Bu. Sebelum masuk materi keempat, ya. Jadi mau berapa lama lagi kita akan selesai dulu. Nah, di sini pertemuan kita hari ini, ya. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Sehat-sehat selalu, ya. Diwakili pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video rekaman proses pembelajaran mata kuliah Desain Struktur Beton yang saya persembahkan dalam unjuk kerja PDD UKT PT bidang pengajaran dalam memenuhi sertifikasi dosen 2026. Semoga dengan adanya video ini menjadi pertimbangan baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.